Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Heri Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips, berbagi ilmu lah ya, saling berbagi ilmu supaya ilmunya barokah, bermanfaat untuk semuanya ya. Teman-teman sekalian, khususnya untuk para pelaku usaha, pelaku UMKM ataupun siapapun ya yang sedang punya ide mau buka usaha, atau yang mungkin sedang jatuh bangun mengelola usaha, atau yang sambil bekerja juga sambil merintis usaha. Nah, itu luar biasa. Dunia usaha itu penuh dengan lika-liku, penuh dengan warna yang luar biasa. Banyak orang yang bangun tidur langsung dipikir usaha, mau tidur yang dipikir usaha, bahkan mungkin mimpi itu yang dipikir usaha nih, bisnisnya bagaimana. Kenapa bisa seperti itu? Tapi ada juga orang yang punya usaha luar biasa, gonta-ganti usaha, baru kena badai sedikit, baru kena cobaan sedikit, tantangan sedikit, udah langsung tepar, ganti lagi sampai wah saya nggak bakat dan sebagainya. Banyak orang yang menemukan titik nyamannya ya di dunia usaha, atau saya bisa ini, ketemu usahanya ini pas ini dan sebagainya, atau merasa ini ketemu bisnisnya di sini. Itu tidak semata-mata dari nasib atau hoki lah ya. Hoki bisa dibilang itu semuanya ya qadarullah ya, karena Allah. Bagi manusia tentunya harus ikhtiar itu ya. Kalau kita ingin Allah merubah nasib kita, tentunya kita harus berusaha merubah itu, teman-teman sekalian. Dalam berusaha, dalam berbisnis, atau dalam dunia apapun ya, sangat penting sekali kita punya namanya strong why. Why-nya apa? Kekuatannya untuk melakukan itu harus jelas, teman-teman. Menurut pakar, strong why orang itu terbagi dua. 80% itu dari menghindari sengsara, yang 20% dari ingin mencapai sesuatu, ingin mencapai nikmat sesuatu. Maka pikirkanlah teman-teman, ketika melakukan sesuatu atau ingin mencapai sesuatu atau punya goal, 80% itu harus jelas. Kalau ini tidak tercapai, sengsaranya apa itu ya. Kalau bisnisnya nggak tercapai, karyawan gajinya misalnya bagaimana, anak sekolahnya bagaimana, ada yang ingin mengumrohkan, menghajikan orang tua atau saudara, kalau nggak tercapai bagaimana. Bayangkan itu tidak tercapai atau sengsaranya itu jelas. Orang yang sedang dikejar anjing galak, dia itu berlari sangat cepat sekali, karena di otaknya, di pikirannya itu dengan otomatis membayangkan kalau dia sampai kegigit anjing itu, apalagi anjing galak yang mungkin kena rabies dan sebagainya, sakitnya kayak apa ya. Itulah strong why, teman-teman. Kebanyakan orang akan berlari itu karena takut menghindari bahaya itu. Sampai dia akhirnya tidak sadar bisa berlari sekencang-kencangnya, sampai melompati pagar yang begitu tingginya, atau melompati sungai, atau bahkan dia berenang karena ketakutan dikejar anjing. Itu gambaran strong why itu 80% kebanyakan orang dipengaruhi dari menghindari bahaya. Sementara 20%-nya mengejar sesuatu, mengejar nikmat. Teman-teman, ketika kita menentukan goal atau membuat impian itu harus ditulis, kemudian ditempel. Tidak cukup kita punya impian, punya goal hanya di benak saja, hanya di angan-angan, hanya diingat-ingat saja, bahkan hanya ditulis sekedarnya, masukkan ke lemari, tapi akan kuat pengaruhnya dalam pikiran bawah sadar kita kalau goal yang ingin kita capai itu kita tulis dengan jelas di kertas, daftar impian 1, 2, 3 bahkan sampai ratusan, kemudian ditempel di tempat yang biasa ditemui, entah di kamar, di ruang tengah, bahkan
penuh tantangan kalau daftar impian itu ditempel di ruang tamu. Semakin kita berani untuk mengungkapkan ke orang lain, semakin kita akan tertantang untuk mencapainya. Ada prinsip dalam menuliskan atau menentukan atau membuat impian, teman-teman. Tidak sekedar kita membuat impian itu asal-asalan, itu ternyata ada prinsipnya, ada ilmunya. Ada namanya prinsip SMART, SMART. S-nya adalah spesifik. Impian itu harus spesifik, harus jelas. Sekali lagi, ini impian, daftar impian yang tadi ditulis kemudian ditempel itu, jadikan itu juga sebagai proposal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tahu harapan kita jelas apa. Maka pertama itu impiannya harus spesifik, harus jelas. Jangan misalnya impiannya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, misalnya ingin jadi orang kaya, kayak apa itu ya? Yang penting jangan kaya monyet. Maaf ya teman-teman. Harus jelas teman-teman. Ingin punya perusahaan apa itu ya? Misalnya ingin punya penghasilan atau omset misalnya 10 juta bulan ini, 100 juta, ingin punya profit 1 miliar, harus jelas. Ingin membangun rumah, rehab rumah, ingin beli HP baru, beli laptop baru, beli mobil merek apa, warna apa, tahun berapa, harus jelas itu. Kemudian yang kedua yaitu measurable. Measurable itu artinya adalah terukur. Kalau tadi saya sampaikan, omsetnya naik dari 10 juta menjadi 20 juta ya, ada angkanya. Terukur. Punya karyawan 5, sebelumnya 3 misalnya. Kemudian membangun rumah sampai tahap apa, jelas ada ukurannya. Kemudian yang ketiga adalah achievable, yaitu dapat dicapai. Jadikan impian yang kita canangkan, kita tulis itu adalah impian yang benar-benar bisa dicapai gitu. Benar-benar masuk akal untuk kita. Masuk akal di sini adalah hubungannya dengan strategi gitu ya. Kita langsung masuk, strateginya adalah ini yang bisa saya lakukan. Maka yang bisa tercapai mungkin 12 juta, 10 juta. Kalau itu tidak dibarengi dengan strategi atau langkah-langkah turunannya, maka itu yang disebut non-achievable. Impian itu sebaiknya hal yang ketika kita ingat langsung muncul gairah itu. Semangatnya langsung naik gitu. Kalau kita ingat itu, otak kita, hati kita itu langsung berpikir, langsung merasakan itu akan dicapai suatu saat. Karena tahu strateginya, caranya itu, langkah-langkahnya itu sudah ada di belakang itu, dan itu hanya tinggal menunggu usaha keras, ridho dari Allah. Semakin ingat itu semakin semangat gitu. Jadi ketika omsetnya misalnya 10 juta, strateginya paling hanya mungkin naik 2 kali lipat lah, 20 juta. Kok kita impiannya 1 miliar gitu ya. Itu biasanya otak bawah sadar kita langsung menganggap, wah ini tidak mungkin. Nah itu yang menyebabkan kadang impian hanya sekedar impian, goal hanya sekedar goal. Karena otak bawah sadar kita langsung otomatis itu, wah ini tidak tercapai, maka benar-benar tidak tercapai. Maka sebaiknya pasang impian itu yang achievable, yang benar-benar bisa dicapai, karena memang kita strateginya itu. Langkah-langkahnya apa? Cara-caranya untuk mencapai itu adalah nyambung dengan otak bawah sadar kita, logikanya ke situ. Sebaiknya kita menentukan impian yang memang kita semangat untuk mencapainya. Jangan membuat kita malah down gitu ya. Ada pendapat lain yang menyebutkan kalau menentukan impian, target itu harus setinggi-tingginya. Karena Allah itu maha kuasa, kita jangan pernah melemahkan Allah.
Itu benar sekali, tapi bukan berarti kita mau melemahkan Allah, tapi kita berpikir yang berikutnya, yang keempat ya, S, M, A, kemudian R, realistis gitu ya. Realistis, memang benar-benar realistis apa adanya itu ya. Karena kita manusia biasa gitu ya, bukan manusia super. Mungkin bagi sebagian orang tidak masalah ya, bisa mencanangkan impian setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, memang karena dia punya strategi yang khusus, mungkin daya dukung yang luar biasa dan sebagainya. Tapi jangan lupa kita ada yang R, yaitu realistis ya. Misalnya tadi saya sampaikan omset kita 10 juta, mungkin secara strategi paling bulan depan hanya bisa naik 2 kali lipat 20 juta. Kita realistis saja 20 juta. Tujuannya apa? Untuk menyemangati kita. Ketika kita lihat daftar impian kita, timbul semangat, bukan timbul down. Misalnya kita punya impian, punya sepeda motor, pengen punya mobil, kan realistis ya. Impiannya bulan depan beli helikopter, itu terlalu kegedean ya. Walaupun sih memang mudarullah, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah, tapi sebagai manusia biasa kita harus realistis juga. Yang kelima adalah time limit ya, batas waktu. Ada batas waktu yang kita tentukan. Itu yang membuat itu jadi realistis dan achievable. Memang benar-benar bisa dicapai gitu ya. Tentukan waktunya. Dari strategi, dari langkah-langkah, dari cara-cara yang nanti turunan dari impian itu muncul waktunya. Ini akan bisa dicapai tahun depan. Ini bisa dicapai bulan depan. Jelas. Impiannya membeli mobil baru merek A, warna merah, harga sekian, tahun sekian, dicapai bulan depan atau tahun depan. Jelas ya, realistis. Kita lihat di sini bergejolak dada itu benar-benar insya Allah ya, impian itu benar-benar measurable. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.